Hai, perkenalkan nama saya Darahani Indah Fulmuri Patola dengan NPM 23PMM0011. Sekarang saya akan membahas tentang mata kuliah micro teaching sebagai pemenuhan tugas literasi data, teknologi, dan manusia. Saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya pada semester 1 itu. Saya pernah mengikuti lomba micro teaching. Nah, pada lomba ini saya tidak mempunyai pemahaman lebih tentang apa itu micro teaching. Yang saya pahami dari kakak semester saya atau kakak tingkat saya mengatakan bahwa hanya membuat RPP untuk mengajar. Nah, RPP itu sebagai panduan saya dalam mengajar. Akhirnya saya mencari RPP sebagai panduan. Saya membuat RPP untuk pembelajaran. Saya mengikuti lomba tersebut. Akhirnya saya lolos menjadi finalis dalam lomba tersebut. Tapi pada saat lomba saya tidak paham betul bagaimana micro teachingnya, bagaimana cara pengelolaan kelasnya, bagaimana cara membuka pembelajaran, serta bagaimana cara untuk menarik perhatian siswa. Nah, pada semester 4 saya memprogram mata kuliah micro teaching. Saya memprogram mata kuliah micro teaching, dan saat itu juga saya mengikuti program pertukaran mahasiswa tapi dalam lingkungan kampus. Saya mengambil mata kuliah micro teaching di program studi pendidikan teknik elektro. Nah, di situ saya diajari bahwa apa-apa saja sih yang ada di micro teaching, apa yang harus kita pahami, sehingga pas kita mengimplementasikannya di sekolah dasar, siswa-siswa dapat memahaminya dengan baik. Nah, mulai dari yang pertama yaitu kami disuruh untuk mencari kalender akademik dari Nusa Tenggara Timur untuk tingkat SD. Nah, setelah kami mencari, kami diarahkan lagi untuk membuat prota dan promes. Awalnya kami sangat bingung bagaimana cara membuat prota dan promes. Tapi setelah itu kami belajar bersama-sama bersama Bapak dosen kami. Dia menjelaskan dengan sangat baik sehingga kami dapat memahami dengan baik bagaimana cara membuat prota dan promes, bagaimana cara menentukan hari efektif pembelajaran, sehingga materi-materi yang ada itu dapat dijabarkan atau dapat diselesaikan sebelum UAS dilaksanakan atau ujian akhir semester. Nah, di situ banyak sekali pengetahuan yang kami dapat, ilmu-ilmu baru yang kami dapat. Nah, setelah membuat prota dan promes, kami diarahkan untuk membuat silabus. Silabus itu seperti RPP, tapi dia rancangan pembelajaran secara menyeluruhnya. Setelah membuat silabus, kami memilih salah satu tema yang akan kami ambil untuk kami gunakan sebagai bahan praktek kami. Dan kami setelah menentukan tema apa yang akan kami ambil dan subtema apa yang akan kami ambil, kami membuat RPP. Setelah itu kami membuat RPP. Nah, RPP ini di dalamnya tuh terdapat banyak sekali poin-poin, mulai dari identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, sumber belajar, dan masih banyak lagi. Terkait dengan yang paling penting adalah metode pendekatan serta deskripsi kegiatan pembelajaran. Nah, deskripsi kegiatan pembelajaran ini dimulai dari awal kita masuk kelas. Ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama pembukaan,
yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Nah, pada kegiatan pembukaan ini kita memberikan ucapan selamat, memberikan motivasi, apresiasi kepada peserta didik. Setelah itu kita memberikan tujuan pembelajaran ini yang akan dicapai, dan kita mengulang kembali atau menggali kembali informasi apa yang telah dipelajari oleh peserta didik pada kemarin hari. Nah, setelah itu kita akan masuk pada kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti ini kita akan memancing atau membangun motivasi atau menggali lagi file-file yang ada di otak siswa agar mereka dapat memahami, mengenal materi yang akan kita ajarkan. Nah, setelah itu kita akan membawa mereka pada materi kita, menjelaskan materi secara dua arah dari siswa dan guru. Setelah itu kita diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Setelah acara kegiatan inti selesai, kita lanjut pada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini ada kesimpulan dan juga evaluasi. Nah, setelah itu kami membuat bahan ajar. Nah, bahan ajar itu terdiri dari materi-materi apa sih yang akan kami sampaikan kepada peserta didik. Kita buat semenarik mungkin sehingga para peserta didik dapat tertarik dengan materi yang akan kita ajarkan. Yang berikutnya yaitu kami membuat media pembelajaran. Di sini kami harus ekstra kreatif dalam membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sangat mempunyai pengaruh besar terhadap ketertarikan peserta didik dalam memahami materi, dalam konsentrasinya terhadap materi yang akan kita laksanakan atau kita ajarkan juga. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya membuat absensi, jurnal nilai, dan juga remedial. Nah, di sini kami diajarkan banyak hal sehingga bahwa dari yang awalnya saya cuma mengetahui bahwa micro teaching itu hanya mengajar, akhirnya saya memahami bahwa ada teknik-tekniknya dalam mengajar itu harus seperti apa, pembawaannya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana cara menjelaskannya, bagaimana cara guru membuat suatu pertanyaan untuk menarik perhatian peserta didik, dan juga evaluasi guru dan siswa. Itu sangat penting dalam micro teaching sendiri. Setelah saya belajar ini, saya dapat memahami banyak hal bahwa jika orang-orang mengatakan bahwa kita ngajar ya tinggal ngajar aja, ya itu saya kurang setuju, karena dalam mengajar kita mempunyai teknik-teknik untuk mengajar, baik dari penggunaan metode, penggunaan strategi, itu semua sangat berpengaruh pada penarikan pemahaman atau sangat berpengaruh kepada bagaimana para peserta didik dapat memahami materi yang kita ajarkan. Nah, yang ingin saya bahas lebih lanjut yang ingin saya ceritakan yaitu bahwa yang awal mulanya saya cuma mengetahui bahwa micro teaching itu cuma kita buat RPP, terus kita mengajar sesuai acuan yang telah kita gunakan. Itu sebenarnya sekarang saya sudah memahami bahwa kita harus membuat rancangan pembelajaran itu secara realistis dan secara nyata, sehingga kita dapat memahami betul-betul bahwa apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, banyak juga guru-guru di luar sana mungkin atau para mahasiswa yang menganggap bahwa jika membuat RPP tinggal download aja dari internet,
uh, itu bukan tidak baik, tapi kita dapat membuatnya sendiri sehingga kita lebih memahami RPP yang kita buat itu. Nah, sekian cerita dari saya tentang pengalaman saya mengikuti lomba micro teaching tersebut, dan setelah saya mengikuti micro teaching, saya memahami betul bahwa wow, keren sekali mata kuliah ini. Baik, terima kasih.